kuasa malam hari ini. Tuhan izinkan kami sekalian berada memuji, menyembah, mengagungkan Engkau ya Bapa. Dan telah tiba saatnya untuk kami kembali belajar firman Allah. Kami terus menggali, terus menyelidiki, kami terus ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang kebenaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus singkapkan itu bagi kami, dan rahasia kebenaran itu terus memperkaya hidup kami. Semakin hari kami terus diperkaya dengan kebenaran, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalannya jam pemberitaan ini dari awal pertengahan sampai akhir, Allah Roh Kudus ambil alih. Kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, kita kembali memperhatikan eksposisi kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam tema besar, yaitu mengenai hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita baca dulu ayat-ayat ini. Saya terlebih dahulu ayat 8, lalu Bapak Mama Saudara ayat 9 dan ayat 10 kita bersama-sama. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ayat 9, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Ayat 10, 1, 2, 3, bagi orang cabul dan pemburi, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingatkan kembali pembahasan kita pada minggu yang lalu, yaitu kita sudah mempelajari bahwa kalau kita bicara hukum Taurat, maka kita belajar 3 bagian besar dari hukum Taurat itu. Yang pertama itu adalah hukum seremonial, lalu kemudian saudara hukum sipil atau hukum nasional, lalu kemudian saudaraku tentang hukum moral. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa pembahasan kita di dalam teks-teks ini itu tidak bicara hukum sipil atau hukum seremonial. Kenapa? Karena hukum sipil dan hukum seremonial itu sudah digenapi atau juga sudah tidak berlaku lagi, sehingga hukum seremonial dan hukum sipil itu tidak merupakan suatu hal yang ditekankan serius di dalam perjanjian baru. Tetapi hukum moral itu adalah hukum yang sangat penting, dan itu terus kita pelajari, terus dibicarakan di dalam teks-teks Alkitab, di dalam firman Tuhan, baik itu di dalam surat-surat Paulus, bahkan juga di dalam tulisan-tulisan Rasul Petrus dan juga yang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun dalam fenomena mengenai hukum Taurat itu ada kecenderungan bahwa saya sampaikan pada minggu yang lalu, ajaran Yudaisme atau ajaran orang-orang Yahudi itu begitu marak pada waktu itu, sehingga mereka merasa bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu atau pembenaran yang mereka peroleh itu bukan hanya karena kasih karunia, tetapi juga karena perbuatan baik, karena hukum Taurat yang mereka yakini sejak perjanjian lama itu, hukum-hukum moral yang mereka sudah tekuni sejak perjanjian lama itu yang membuat mereka mengalami keselamatan. Dan itu bertentangan dengan
esensi ajaran Alkitab. Ya, makanya Rasul Paulus berulang-ulang kali menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang sudah masuk menjadi penganut Kristen itu, mereka yang dulunya agama Yahudi yang pegang kepada Taurat sebagai dasar untuk pembenaran, sekarang mereka ada di dalam Kristus dan mereka harus lupakan ajaran lama mereka itu, bahwa hukum Taurat sebenarnya tidak bisa untuk membenarkan seseorang, tapi hukum Taurat itu hanya bisa menunjukkan atau menjadi cermin atau menjadi penuntun orang tersebut kepada Kristus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sedang mengarahkan mereka kepada ajaran yang benar ini. Nah saudara yang terkasih, dan ini penting juga buat kita semua yang hidup di zaman ini, karena masih banyak orang Kristen juga yang berpikir kalau dia selamat itu karena perbuatan dia. Nah itu karena hukum Taurat berarti. Ya, kalau orang masih berpikir bahwa keselamatan itu karena dia, itu maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah ajaran hukum Taurat. Sehingga orang berusaha sebaik mungkin, orang berusaha bagaimana menjadi baik untuk memperoleh keselamatan. Itu ajaran yang sangat keliru. Saudara, itulah hukum Taurat. Nah di dalam Kristus, ingat baik-baik, kita semua ini dibenarkan hanya karena kasih karunia. Kita semua ini dibenarkan hanya karena iman di dalam Kristus Yesus, karena penebusan, karena penyaliban, karena Kristus yang telah mati. Bukan karena yang lain-lain itu, bukan karena perbuatan baik kita, bukan, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Ada amin? Nah ini perlu saudara, karena ini ajaran dasar. Sehingga kalau orang ketemu saudara dan orang bertanya, kamu yakinkah masuk surga? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda mesti jawab yakin. Kenapa kamu yakin? Pertanyaan yang kedua, maka saudara tidak boleh bilang karena saya ini tidak mabuk lagi, saya tidak main judi lagi, saya tidak berzina lagi, saya tidak mencuri lagi. Bukan karena itu saudara. Tapi kalau orang bertanya kenapa kamu percaya kamu selamat, maka jawabannya adalah karena saya percaya kepada Kristus Tuhan. Pengorbanannya itulah yang telah menyelamatkan saya. Penyelamatan itu bukan karena saya, tetapi karena Dia yang telah mati itu. Itu yang membuat saya selamat. Nah itu jawaban saudara terkasih di dalam Tuhan. Lalu kalau orang bertanya lagi pertanyaan yang ketiga, ini sering kita temukan. Loh kalau begitu kita tak usah buat baik toh. Kan kita selamat sudah karena kasih karunia Allah. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, tak usah buat baik. Nah itu salah. Maka jawabannya adalah saya buat baik. Kenapa sekarang saya buat baik? Saya bertobat karena justru saya sudah merasakan keselamatan itu. Karena saya sudah menikmati kasih karunia itu. Saya yang dulu jahat, saya yang dulu berdosa, saya yang dulu tidak bisa dibenarkan, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus itu sekarang saya bisa benar, sekarang saya bisa selamat. Maka saya harus bertobat, saya harus meninggalkan semua kehidupan yang lama, karena sekali lagi keselamatan yang sudah dianugerahkan. Ada amin? Nah ini ajaran kekristenan loh. Saya mesti bicara dari awal, ini fondasi kita. Jadi belajar tentang hukum Taurat ini sangat penting. Saya ulang lagi, karena ada begitu banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak menyadari keselamatannya itu karena kasih karunia. Tapi karena usaha dia, karena perbuatan dia. Nah kalau saya tanya lanjut pertanyaan yang keempat, saudara, kalau saudara yakin bahwa dengan perbuatan baik saudara bisa selamat, adakah kita ini yang berbuat baik sempurna? Karena tuntutan Alkitab adalah kita mesti berbuat baik sempurna, tidak boleh ada kurang satu pun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah kalau bilang sempurna dan tidak kurang satu pun, pendeta sekalipun tidak ada yang masuk surga. Kalau karena perbuatan baik, karena sudah pasti kita ini sebaik-baiknya tetap ada kelemahan kita. Sebaik-baiknya kita, saudara terkasih dalam Tuhan, masih ada kekurangan kita. Sebaik-baiknya kita masih ada, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang tidak menyenangkan. Itu pasti, itu namanya manusia. Ya. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, untuk masuk neraka itu tidak perlu banyak dosa. Cukup satu dosa pun kita bisa masuk neraka. Nah kalau cukup satu dosa saja kita bisa masuk neraka, maka semua manusia ini bisa masuk neraka semua. Tidak terkecuali siapapun, termasuk saya yang bicara.
karena saya juga masih bikin dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Tetapi sekali lagi, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, karena rahmat Tuhan Yesus Kristus, karena pengorbanannya bagi kita, karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita sedang berbuat baik, berusaha berbuat baik, meski tidak sempurna, tapi kita terus berusaha untuk melakukannya, karena sekali lagi kita sungguh merasakan betapa cintanya Tuhan kepada kita sekalian, betapa luar biasanya Tuhan kepada kita sekalian, saudara. Sehingga tiap hari kita hidup di dalam kasih karunia Allah itu yang mendorong kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Nah, ini yang perlu sama-sama dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu yang menjadi Kristen, dan kita juga pada zaman sekarang ini. Nah, Paulus menjelaskan, lalu fungsi hukum Taurat itu apa? Sehingga hukum Taurat itu dapat digunakan dengan tepat dan baik, dalam hal ini hukum moral. Minggu lalu saya sudah membahasnya. Mari kita perhatikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Klik lanjut, ya. Pembahasan pertama kita. Nah, hukum Taurat itu berguna dan tepat jika satu, hukum Taurat itu digunakan sebagai, saudara, cermin penunjuk dosa, bukan yang membenarkan. Dan saya sudah tunjukkan banyak ayat bahwa hukum Taurat tidak bisa kasih benar orang, tapi yang bisa kasih benar orang itu hanya Kristus Yesus, saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun yang dibenarkan karena hukum Taurat, karena hukum Taurat itu cuma cermin ibaratnya. Saudara, saya minggu lalu sudah menyampaikan, kalau ada lumpur di testa saudara atau di muka saudara, saudara pergi lihat di cermin, cermin hanya kasih tahu saja bahwa itu lumpur ada di kita pun testa, itu lumpur ada di kita pun muka, tapi cermin itu tidak bisa kasih bersih kita punya, saudara, lumpur yang ada di kita punya muka dan di testa, tidak bisa. Saudara terkasih, dia hanya berfungsi untuk menunjukkan, itulah hukum Taurat. Lalu yang kedua, hukum Taurat itu berguna dan tepat jika hukum Taurat itu hanya menjadi penuntun untuk menuju kepada Kristus. Jadi yang sesungguhnya adalah Kristus. Hukum Taurat itu cuma jembatannya, ya. Jadi jembatan itu jangan dijadikan fokus utama, tapi jembatan itu hanya dijadikan penyeberangan untuk kita sampai kepada tujuan. Tujuannya adalah Kristus. Nah, karena itu jangan salah gunakan hukum Taurat. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang kedua. Kita akan bicara soal alamat dari hukum Taurat itu. Atau saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana hukum Taurat itu ditujukan. Ini menjadi pembahasan kita beberapa minggu ke depan. Mari kita lihat yang pertama. Dikatakan bahwa hukum Taurat itu dialamatkan kepada orang-orang durhaka. Jadi saudara, hukum Taurat itu dikhususkan menjadi cermin atau petunjuk jalan bagi orang-orang durhaka. Siapakah orang-orang durhaka yang dimaksud? Kita baca dulu 1 Timotius pasal 1 ayat 9 ini sebelum kita melihat makna dari orang-orang durhaka itu dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang siapa orang durhaka itu. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 9. 1, 2, 3 jemaah. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka. Jadi hukum Taurat itu dikatakan alamatnya ditujukan kepada orang-orang durhaka, cermin buat orang-orang durhaka, saudaraku. Ya, petunjuk jalan bagi orang-orang durhaka. Siapakah orang-orang durhaka itu? Alkitab beritahu kepada kita. Next, saya mau tunjukkan ini. Maknanya dari kata lawless dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris King James, yang berarti orang yang tidak punya hukum atau pelanggar hukum atau orang yang hidup sesukanya, itu nama durhaka. Orang-orang yang tidak punya hukum, orang-orang yang melanggar hukum, orang-orang yang tidak hidup di dalam kesukaan terhadap hukum
hukum Taurat, hukum firman Allah, atau hukum moral. Ya, Taurat dalam hal ini hukum moral. Itulah yang disebut dengan orang-orang durhaka. Nah, kata ini ditujukan kepada 4 oknum. Mari kita lihat di dalam teks Alkitab. Yang pertama adalah hidup orang yang belum bertobat. Jadi siapakah orang durhaka itu? Orang durhaka itu adalah mereka yang belum bertobat. Jadi kalau orang belum bertobat, entah dia Kristen, entah dia bukan Kristen, dia masuk golongan orang durhaka. Orang kalau belum bertobat, dia masuk kepada golongan orang yang durhaka. Kenapa? Karena mereka tidak mau dikuasai oleh hukum. Mereka tidak mau sudah memegang hukum atau firman Allah. Maka hukum Taurat itu atau hukum yang disebut moral law itu berfungsi bagi orang-orang ini. Ya, lihat Roma 5 ayat 6. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Jadi dulu kita sebelum kenal Kristus, kita ini masuk golongan orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak tahu hukum, yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga firman Tuhan itu datang berupa pernyataan-pernyataan yang kita dengarkan itu sebagai cermin. Oh, ternyata saya selama ini hidup di luar hukum ya. Padahal undang-undang Alkitab mengatakan begini, tapi selama ini saya hidup keliru. Saya hidup berdasarkan ini perbuatan kesukaan saya segala macam. Nah, itulah moral law, itulah hukum Taurat. Ya. Ditujukan kepada kita, orang-orang durhaka yang belum kenal Kristus itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya kalau saudara baca Ibrani pasal 5, Paulus itu penulis Ibrani menegur orang-orang yang terima surat Ibrani. Tegurannya begini, kalau ditinjau dari sudut waktu, kamu ini sebenarnya sudah harus jadi pengajar. Itu ayat bilang begini, Ibrani pasal 5 ayat 12 ya. Seharusnya kamu ini sudah jadi pengajar, tetapi kamu masih memerlukan susu. Kamu tidak bisa terima makanan keras. Itu ayat bilang begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan, maksud Paulus apa? Maksud penulis Ibrani apa? Penulis Ibrani sedang bilang begini seolah-olah ya, kamu itu kalau sudah jadi Kristen tambah lama, sebenarnya kamu tidak pantas lagi dengar-dengar khotbah atau dengar-dengar ajaran-ajaran yang hanya seputaran, hanya menunjukkan dosa. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kan makanan susu itu makanan dasar itu. Dulu sebelum kita bertobat, itu yang firman itu datang. Dulu sebelum kita kenal Kristus, itu yang firman itu datang. Karena kita belum kenal hukum. Tapi sekarang sudah di dalam Kristus, kamu seharusnya sudah tahu hukum-hukum itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu. Sudah tahu itu. Tapi ada orang Kristen sama seperti orang-orang di Ibrani menerima surat Ibrani. Sudah sekian lama jadi Kristen, kita hanya bolak-balik di jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu susu namanya. Seharusnya kita punya pengajaran sudah lebih di atas. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mesti terima ajaran yang lebih lagi. Saudara terkasih, tapi saya ulang lagi faktanya, di dalam gereja masih ada banyak orang-orang durhaka, orang-orang yang belum bertobat dengan sungguh. Di dalam gereja masih banyak orang-orang yang saudara hanya KTP-nya Kristen, tetapi tidak memegang hukum Allah, tidak berpegang kepada firman Allah, tidak berpegang pada moral law. Sehingga akhirnya pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang bersifat sederhana itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang durhaka, orang-orang yang harusnya terima ajaran itu diulang lagi di dalam suatu komunitas yang terdiri dari berbagai macam tingkatan iman. Ya. Jadi saya ulang lagi, pastikan saudara ini bukan lagi orang-orang durhaka lah. Ya. Kalau masih jadi orang-orang durhaka ya perlu kita khotbahkan terus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, kuduskanlah hari Sabat. Itu yang kita omong terus, karena itu hukum Taurat. Saudara,
Dan itu saya ulang, itu ajaran-ajaran yang berupa hukum Taurat itu, yang sederhana, yang kulit luar. Siapakah orang yang disebut durhaka selanjutnya? Saudara, itu antikristus. Itu orang durhaka. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab bicara bahwa antikristus itu adalah orang durhaka, manusia durhaka yang harus binasa. Itu antikristus. Nanti saudara baca keseluruhan dari 2 Tesalonika pasal 2. Ya, saya cuma penggal ayat yang ketiga itu, saudara. Ya, tapi itu rentetannya semua bicara soal antikristus. Antikristus itu disebut manusia durhaka, manusia yang saudara tidak mau hidup di dalam hukum, yang mau merdeka terhadap kebenaran sendiri. Itulah antikristus. Jadi kalau saudara jadi antikristus, ya kita belajar hukum Taurat terus-terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena masih manusia durhaka terus. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, Paulus bilang, kita bukan lagi perlu itu hukum Taurat dalam tanda kutip secara moral law. Ya, tidak perlu lagi diajarkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Tidak perlu lagi. Itu suhafal luar kepala. Ya, itu sudah jadi sesuatu yang sudah mendarah daging dalam hidup kita. Tahu sama kita sudah tahu. Dan memang kita tidak mau lagi terlibat di sana. Kita tidak mau lagi berkecimpung di sana. Kita tidak mau lagi ada di dalam di sana. Karena kalau kita di sana, kita antikristus. Saudara, kalau kita bukan antikristus, maka kemungkinan yang ketiga, klik. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang akan masuk neraka. Ya. Jadi hanya orang-orang yang masuk neraka saja yang disebut orang-orang durhaka, yang bebas dari hukum Taurat, yang tidak mau ada dalam hukum Taurat. Itu hanya orang-orang yang masuk neraka. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus tekankan itu ajaran sekali lagi supaya mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ingatlah, kamu ini bukan orang-orang yang masih hidup belum bertobat. Kamu ini bukan lagi orang yang mau masuk neraka. Kamu ini kan bukan antikristus. Kamu ini kan sudah jadi jemaat Tuhan, orang yang dibenarkan karena darah Kristus. Jangan hanya terus bola-balik di ajaran yang begitu-begitu dong. Jangan hanya kembali kepada ajaran jangan. Sudahlah, stop di ajaran-ajaran itu. Makanya saudara, Sitri ada di sekolah teologi 4 tahun. Salah satu persyaratan mau jadi pendeta itu harus bertobat. Ya, karena bertobat maka waktu di sekolah Alkitab tanya Sitri, ya, adakah mata kuliah yang mengajarkan jangan membunuh tiap hari, jangan berzina tiap hari? Tidak ada, saudara. Mata kuliah yang diajarkan semua itu bicara tentang doktrin, ajaran-ajaran yang sangat khusus. Tidak ada ajaran moral. Kalau tuh ada mata kuliah yang bicara ajaran moral, itu namanya etika Kristen. Hanya itu saja, ya saudara. Tapi yang lainnya itu tidak ada bicara soal hal-hal yang model-model begini. Jangan itu, jangan TTB, itu tidak ada. Semuanya pelajaran berat. Soteriologi, harmatiologi, antropologi, semua sudah kita kasih dalam itu ajaran-ajaran yang sangat menekankan hidup kekristenan kita. Tapi sayangnya, setelah kami ini keluar dari sekolah teologi lalu datang ke gereja, kita justru ajar banyak soal moral etika dibandingkan ajaran-ajaran yang esensial. Kenapa ya? Karena datang di jemaat kadang-kadang yang kita ketemu manusia durhaka paling banyak, yang bertobat sedikit. Padahal saudara terkasih dalam Tuhan, orang Kristen sesungguhnya dia mesti bertobat. Dan kalau dia bertobat tidak boleh lagi diajarkan hanya soal pertobatan terus, mesti diajarkan doktrin-doktrin yang tadi saya sebutkan. Orang Kristen harus pahami tentang soteriologinya, tentang keselamatan di dalam Kristus. Orang Kristen harus memahami tentang kristologinya, siapa Kristus yang
sebab orang Kristen harus memahami tentang pneumatologinya, tentang Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Itu mesti ketahui. Tapi itu ajaran makanan keras. Kalau yang susu saja belum, apa mau naik di makanan keras? Maka tadi saya bilang, syarat masuk sekolah teologi mesti bertobat lebih dahulu. Karena di sekolah teologi tidak ajar orang bertobat. Di sekolah teologi tidak ada ajaran pertobatan, diajar ajaran-ajaran yang keras, makanan-makanan. Karena itu penting bagi pertumbuhan rohani. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua yang ada pada malam hari ini, saya pun merindukan jemaat di tempat ini pun tidak lagi mendengarkan khotbah-khotbah yang seputaran jangan membunuh, jangan berzina, jangan teteh, jangan bengek segala macam. Teteh bengek yang itu kita mau lawan. Ya kenapa? Ya karena saya lagi kondisi begitu. Tapi kita mesti belajar lebih tingkat naik. Saya ngomong tadi saudara, hal itu kita mesti pelajari. Soteriologi itu penting itu. Sebab nanti kalau tidak saudara dalam gereja tapi sudah tidak mengerti keselamatan di dalam Yesus, modelnya seperti apa ajarannya? Ya. Tadi saya ngomong sedikit, ada banyak orang Kristen, saya sudah tahu kalau dia selamat itu karena anugerah. Ada begitu banyak orang kalau ditanya, "Toh kamu selamat kenapa?" Karena saya tidak membunuh, karena saya tidak berzina. Nah itu jawaban salah, jawaban yang tidak alkitabiah. Dan orang begini sebenarnya belum selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini saya mulai bicara hal-hal yang berkaitan dengan doktrin kita. Ajaran kekristenan itu. Saya pernah berkhotbah beberapa kali di gereja ini, saya sampaikan bahwa Alkitab kita itu terdiri dari dua ajaran. Yang pertama adalah ajaran moral dalam Alkitab kita, 66 kitab. Ajaran moral itu dari saya sebut jangan ini, jangan itu ajaran moral, etika. Lalu yang kedua ajaran doktrin. Itu di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudara kalau belajar kitab suci atau baca Alkitab kita itu tidak hanya bicara soal hal moral, tidak hanya bicara soal etika, tapi bicara soal doktrin-doktrin yang penting sekali buat pertumbuhan iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu hal yang sangat esensi di dalam kekristenan. Jadi ada begitu banyak orang Kristen yang sampai mati pun dia tidak tahu ajaran kekristenan. Sungguh, saudara, sampai mati dia dalam gereja dia tidak tahu ajaran kekristenan. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Satu, memang di itu gereja tidak pernah khotbah soal doktrin-doktrin. Kenapa tidak khotbah soal doktrin? Ya memang karena yang ada di itu jemaat semua masih manusia durhaka, belum bertobat. Maka mana mau ngomong soal doktrin? Yang kedua, memang di itu gereja sudah semua bertobat, tetapi pendetanya memang tidak bisa menggali hal-hal doktrin, sehingga hanya putar balik di hanya hal-hal moral, etika, ya saudaraku, motivasi dan lain sebagainya. Dan itu kita sangat ketinggalan. Karena itu saya berharap 2025 kita tidak lagi masuk dalam kelompok orang-orang durhaka yang belum bertobat atau yang mau masuk neraka atau yang anti Kristus. Tapi pastikanlah diri kita semua ini benar-benar saya sudah bertobat. Kalau kita semua bisa memastikan diri kita bahwa saya sudah bertobat, sudah tinggalkan hidup saya yang lama, maka sudah siap menjadi orang yang dewasa di dalam rohani. Itu artinya kita tidak lagi perlu susu, tidak perlu lagi ajaran cermin, tidak perlu lagi ajaran hukum Taurat, tidak perlu. Saudara, yang kita perlu adalah doktrin-doktrin Alkitab, ajaran-ajaran yang mendalam, bagaimana rohani kita harus tambah kuat di dalam Tuhan. Itu yang kita akan nikmati di hari yang akan datang. Kedua, alamatnya kepada siapa? Selain kepada orang durhaka. Yang kedua, kepada orang-orang lalim. Itu alamat dari hukum Taurat. Kepada orang-orang lalim. Siapakah orang-orang lalim itu? Next, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk saya baca lagi karena kita sudah baca tadi. Ya, orang lalim itu di dalam bahasa Inggris dipakai kata disobedience. Ya, orang yang tidak mau tunduk pada kebenaran. Ya.
Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, orang lalim itu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran atau melawan kebenaran. Kalau yang tadi durhaka, tidak tahu kebenaran. Nah, itu beda. Tidak tahu kebenaran atau tidak hidup di dalam kebenaran, dia hanya hidup dalam keinginannya. Itu durhaka. Makanya sebelum bertobat. Tapi kalau ini lalim, itu sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau tunduk. Sudah tahu firman, tapi tidak mau tunduk. Nah, itu lalim. Hukum Taurat berfungsi untuk itu orang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi di kemungkinan yang kedua, tadi saya bilang kenapa kita tidak bisa naik-naik untuk belajar doktrin, ajaran-ajaran yang luar biasa. Kita hanya putar balik di jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan pesta pora, jangan itu, jangan itu. Karena masih banyak orang lalim. Sudah dikasih tahu ajaran, sudah dikotbahkan bola balik. Saudara, setiap bulan hanya itu khotbah yang kita sampaikan terus, tapi dia melawan terus kebenaran. Nah, karena melawan, maka firman mesti terus ditegakkan. Hukum Taurat itu harus terus dinyatakan, karena masih ada orang-orang lalim. Kalau semua belajar, ini betul Alkitab bilang begini, jadi saya boleh lah yang hidup di dalamnya. Nah, itu orang yang sudah sadar. Dan itu orang pantas untuk diajar doktrin, ajaran yang lebih kuat. Tapi kalau kita masih ngomong ajaran-ajaran hukum Taurat saja melawan, berontak. Aduh, silakan berulas. Lihat ayat-ayat tentang orang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selalu berhubungan dengan menindas kebenaran, tidak taat kepada kebenaran. Tampilkan, saudara, ini orang yang menindas kebenaran itu disebut orang lalu. Roma 1 ayat 18 dibacakan. 1, 2, 3 jemaat. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Orang yang menindas kebenaran itu yang disebut dengan lalim. Menindas kebenaran, tahu kebenaran tapi ditindas. Kata lain dari tindas, injak kebenaran. Saudara, jadi sudah tahu firman tapi dia tidak melakukan, itu namanya orang lalim. Roma pasal 2 ayat yang ke-8. Mari satu kali lagi, 1, 2, 3. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran itu orang lalim. Saudara terkasih, saya ulang ya, jadi durhaka itu tidak tahu, tidak berada di dalam hukum, atau tidak belum memiliki hukum, saudara, itu namanya durhaka. Tapi kalau lalim, sudah terima firman tapi injak firman, sudah terima kebenaran tapi tidak taat kebenaran, itu namanya lalim. Nah, kalau di dalam gereja masih ada orang lalim, masih ada orang durhaka, maka hukum Taurat itu akan terus dinyatakan. Hukum Taurat itu akan terus dinyatakan. Supaya apa? Supaya jadi cermin, supaya kasih tunjuk terus. Meskipun dia sudah tahu, kasih tunjuk lagi. Tidak bosan-bosan kasih tunjuk terus. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun begitu kasih tunjuk, dia kasih pica itu cermin. Cermin baru besok kita tampilkan lagi. Lihat buku kada dole. Itu sudah diangkat batu lempar lepak, hancur lagi. Minggu depan kita tampil lagi, cermin baru lagi. Lihat buku muka tambah hancur. Itu hukum Taurat. Tapi kalau orang sudah tidak lagi hidup di dalam kelaliman, cermin kasih turun. Cermin tidak bisa pakai lagi karena orang sudah tidak hidup dalam kelaliman. Semua hidup dalam kebenaran. Meskipun tadi saya bilang belum sempurna, tapi sudah hidup dalam kebenaran. Maka ajaran-ajaran doktrinal yang menjadi penting. Maka kita akan mulai gali soal Tritunggalnya, ya, kita mulai gali soal sudah terkasih dalam Tuhan Roh Kudusnya, ya, kita mulai gali soal bahasa rohnya. Itu ajaran-ajaran yang kita mesti tahu. Tapi kalau belum, maka tidak bisa kita omong itu, karena itu jadi percuma. Cermin yang harus ditunjukkan terus. Nah, nanti kita lanjutkan lagi siapa yang perlu lihat cermin itu. Hari ini kita lihat 2 saja, orang durhaka
atau orang yang tidak terima hukum, belum terima hukum, atau orang yang belum bertobat. Lalu yang kedua, orang yang lalim atau orang-orang yang sudah terima hukum tapi injak itu hukum, tidak taat itu hukum, itu orang lalim. Kiranya Tuhan tolong kita